Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berikut saya sampaikan tentang temu sadar hukum. Temu sadar hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam satu kadarkum atau kelompok kadarkum, atau antara kadarkum atau kelompok kadarkum yang satu dengan kadarkum atau kelompok kadarkum lainnya, atau antara kadarkum atau kelompok kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Adapun tujuan temu sadar hukum yaitu meningkatkan pemahaman anggota kadarkum atau kelompok kadarkum tentang hukum, memotivasi anggota kadarkum atau kelompok kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum, dan memotivasi anggota kadarkum atau kelompok kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum. Kemudian peserta temu sadar hukum. Peserta temu sadar hukum terdiri atas sesama anggota kadarkum atau kelompok kadarkum, anggota kadarkum atau kelompok kadarkum yang satu dengan anggota kadarkum atau kelompok kadarkum yang lain, atau antara anggota kadarkum atau kelompok kadarkum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat. Kemudian waktu penyelenggaraan temu sadar hukum. Temu sadar hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Adapun tempat penyelenggaraan temu sadar hukum yaitu diselenggarakan di tempat yang mudah dijangkau oleh anggota kadarkum dan oleh masyarakat setempat. Misalnya di balai desa atau balai yang setingkat, lapangan terbuka, atau tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum. Kemudian tata cara temu sadar hukum. Pertama, pihak yang terkait dalam kegiatan temu sadar hukum terdiri atas peserta, pemandu, narasumber, dan notulis. Apabila kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu kelompok, jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara paling banyak 4 kelompok disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas, dan setiap kelompok diberi nama dengan persetujuan panitia penyelenggara. Adapun pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan temu sadar hukum. Untuk dapat ditunjuk sebagai pemandu, seseorang harus mempunyai wawasan di bidang hukum, komunikatif, dapat menjadi fasilitator, dan dapat menjadi penengah diskusi antar kelompok. Adapun narasumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan. Narasumber ditunjuk oleh panitia penyelenggara. Jumlah narasumber sesuai dengan materi yang didiskusikan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, dan dari kalangan akademisi. Narasumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil diskusi. Narasumber dalam hal ini diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui multimedia atau telekonferensi. Kemudian notulis adalah seseorang yang ditugaskan mencatat segala kejadian yang terjadi selama temu sadar hukum berlangsung. Jumlah notulis paling banyak 2 orang. Adapun hasil dari notulensi disampaikan kepada panitia penyelenggara. Temu sadar hukum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Acara temu sadar hukum dibuka oleh pemandu. Pemandu mempersilahkan peserta atau kelompok untuk memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan menampilkan yel-yel. Pada putaran pertama, pemandu mempersilahkan peserta atau kelompok pertama untuk
mengemukakan persoalan dengan materi yang telah ditetapkan oleh pemandu. Setelah peserta atau kelompok pertama mengemukakan persoalan, pemandu mempersilahkan peserta atau kelompok berikutnya untuk menanggapi persoalan yang disampaikan peserta atau kelompok pertama. Pemandu kemudian menyerahkan persoalan yang telah didiskusikan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan atau jawaban. Pada putaran selanjutnya, prosesnya sama dengan putaran pertama. Pemandu mempersilahkan peserta atau kelompok yang mendapat giliran mengajukan persoalan, kemudian ditanggapi oleh peserta atau kelompok yang lain, dan selanjutnya diberi penjelasan dan jawaban oleh narasumber. Setelah selesai putaran terakhir, pemandu menutup kegiatan temu sadar hukum dan kemudian menyerahkan acara kepada pembawa acara atau MC. Pada tahap penutup, pembawa acara atau MC mempersilahkan kepada pembina Qadarkum atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara temu sadar hukum untuk memberikan sambutan, kesan, dan pesan dari pembina yang sekaligus menutup secara resmi acara temu sadar hukum. Kemudian pembinaan teknis pemandu. Guna melancarkan dan meningkatkan kegiatan temu sadar hukum, diadakan pembinaan teknis pemandu. Pembinaan teknis pemandu untuk tingkat pusat diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Pembinaan teknis pemandu untuk tingkat daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembiayaan kegiatan temu sadar hukum. Biaya kegiatan temu sadar hukum dibebankan pada anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional dan kementerian atau lembaga tingkat pusat untuk temu sadar hukum tingkat pusat. Anggaran kantor wilayah Kementerian Hukum, kementerian atau lembaga di wilayah dan pemerintah daerah untuk temu sadar hukum tingkat daerah. Kemudian ada bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat. Sahabat penyuluh, demikian sedikit tentang temu sadar hukum sebagaimana yang diatur di dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.04.04 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.